nomor 11 itu soalnya adalah persamaan kuadrat x kuadrat dikurangi 5x ditambah 6 sama dengan 0 mempunyai akar-akar x1 dan x2 di mana x1 itu lebih besar daripada x2. Nah, sekarang yang ditanyakan adalah 3x1 ditambah x2 itu berapa? Kalau menemukan bentuk seperti ini langsung saja kita faktorkan dengan cara membuat dua kurung. Karena x-nya kuadrat berarti x-nya 1, 1. Pikirkan angka, kalau dikali menjadi 6, kalau ditambah dia 5, berarti angka 6 dan 1. Untuk menghasilkan negatif 5, berarti angka yang paling besar negatif, angka yang paling kecil positif. Dari sini kita dapat kebalikan dari negatif 6 adalah 6, kebalikan dari positif 1 adalah negatif 1. Di sini ada syarat bahwa x1 lebih dari x2. Artinya angka yang paling besar x1, angka yang paling kecil adalah x2. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaannya adalah 3x1 ditambah x2 itu berapa? Berarti 3 dikali x1-nya 6, x2-nya adalah negatif 1. 3 kali 6, 18, positif kali negatif, negatif 1. 18 kurangi 1 adalah 17. Oke. Nah, selanjutnya nomor 12. Di sana soalnya adalah diketahui x1 dan x2 adalah akar-akar persamaan kuadrat x kuadrat dikurangi 6x dikurang 5 sama dengan 0. Nah, di situ diketahui kalau misalkan ada persamaan kuadrat yang akar-akarnya ternyata 2x1 ditambah 1. Jadi awalnya persamaan itu akarnya adalah x1 dan x2. Kemudian ada akar persamaan lagi yaitu 2x1 ditambah 1, berarti itu menggunakan persamaan kuadrat harus mencari penjumlahan dan pengurangannya. Kita lihat sebelum ke penjumlahan sama pengurangan, kita tentukan dulu A. A itu adalah koefisien x kuadrat. Kita lihat angka yang di depan x kuadrat itu adalah 1, berarti A-nya adalah 1. Nah, sementara B itu adalah koefisien dari X, berarti di sini B-nya adalah negatif 6. Ingat, negatif atau positif di sini akan berpengaruh terhadap angka yang di belakangnya, karena di sini kurang berarti 6 itu adalah negatif 6. Dan C itu adalah konstanta, angka yang tidak memiliki variabel, yaitu negatif 5. Nah, setelah ditentukan A, B, dan C-nya, kita masuk ke ini adalah yang wajib kita cari, yaitu penjumlahannya dulu, yaitu rumusnya negatif B per A, dimana B-nya itu adalah negatif 6 per A-nya adalah 1. Negatif positif 6 per 1, yaitu 6. Selanjutnya kita wajib mencari perkaliannya, rumusnya C per A. C-nya di sana negatif 5, A-nya 1. Negatif 5 bagi 1 adalah negatif 5. Nah, setelah dapat penjumlahan dan perkaliannya, kita lihat apa lagi syaratnya di sana. Ternyata ada persamaan lagi, yaitu 2x1 tambah 1. Nah, ini pun sama, harus dicari penjumlahan dan perkaliannya. Nah, 2x1 tambah 1, 2x2 tambah 1. Jadi sekarang cari penjumlahannya dari akar yang kedua atau dari suku yang kedua seperti ini. Nah, cari penjumlahannya, lepaskan dulu kurungnya. Berarti 2x1 ditambah 1 ditambah 2x2 ditambah 1. 2x1 tambah 1, positif menjadi positif 2x2, positif menjadi positif 1. Selanjutnya, jika bentuknya sudah seperti ini, kita kumpulkan yang x1 sama x2. Nah, 1 tambah 1 adalah 2. Nah, dari sini kita bisa memfaktorkan. Kita keluarkan angka 2.
Nah, kalau keluar angka 2, berarti di dalam tinggal X1 tambah X2 ditambah 2. Nah, selanjutnya kita lihat 2, X1 tambah X2 itu berapa? Yaitu 6 ditambah 2. Nah, jadi 2 tulis X1 tambah X2-nya tadi sudah kita cari, yaitu 6 ditambah 2. 2 kali 6, 12 tambah 2 adalah 14. Selanjutnya, kita cari perkaliannya. Penjumlahan perkalian ya. 2X1 ditambah 1, 2X2 ditambah 1. Kalikan satu-satu. 2X1 kali 2X2 adalah 4X1 X2. Digabungkan. 2X1 kali 1 adalah 2X1. 1 kali 2X2 adalah 2X2. 1 kali 1 adalah 1. Nah, kita faktorkan lagi. 4X1 X2 ditambah, ini faktorkan lagi kayak tadi, berarti 2X1 tambah X2 ditambah 1. 4 dikali X1 kali X2 tadi sudah kita cari, yaitu negatif 5. X1 tambah X2 sudah kita cari, yaitu 6 ditambah 1. 4 kali negatif 5 adalah negatif 20. 2 kali 6, 12 ditambah 1. Hutang 20 dibayar 12, berarti negatif 8. Negatif 8 ditambah 1 adalah negatif 7. Nah, jadi untuk penjumlahannya kita punya 14, sementara untuk perkaliannya negatif 7. Yang jadi pertanyaan adalah bagaimanakah suku atau persamaan kuadrat barunya? Rumus persamaan kuadrat itu adalah X kuadrat dikurangi penjumlahan dari akar yang baru. Nah, jangan lupa pakai variabel X ditambah perkalian dari akar yang baru sama dengan 0. Jadi X kuadrat dikurangi penjumlahannya adalah 14. Jangan lupa variabel X ditambah perkaliannya adalah negatif 7 sama dengan 0. Jadi jawabannya adalah X kuadrat dikurangi 14X dikurang 7 sama dengan 0. Selanjutnya untuk nomor 13. Untuk nomor 13 di sana soalnya total penjualan suatu barang K merupakan perkalian antara harga H dan permintaan X, atau ditulis K sama dengan HX. Nah, diketahui H-nya adalah 60 kurangi X dalam ribuan rupiah dengan batasan X lebih dari sama dengan 1 dan kurang dari sama dengan 50. Maka total penjualan maksimum, yang ditanyakan adalah penjualan maksimum. Langkah pertama kita substitusi H sama dengan 60 kurangi X ke persamaan K. Nah, berarti K sama dengan H-nya adalah 60 kurangi X. Nah, ini kalikan satu-satu. 60 kali X adalah 60X, negatif X kali X adalah X kuadrat. Nah, jika sudah dapat seperti ini kita turunkan. Turunan dari 60X adalah 60, turunan dari X kuadrat adalah 2X. Nah, selanjutnya di sana kita akan menentukan harga maksimum, artinya turunannya itu sama dengan 0. Hasil turunan tadi adalah 60 kurangi 2X sama dengan 0. Kita pindah ruaskan 60 menjadi negatif 60. Jadi X itu negatif 60 dibagi negatif 2, yaitu 30. Nah, jika sudah dapat variabelnya, kita sekarang bisa menentukan nilai X, yaitu didapat dari X sama dengan 60 X dikurangi X kuadrat, dimana X-nya sudah diketahui 30. Nah, 6 kali 3 18, 30 kuadrat adalah 900. 18 kurangi 900 adalah 900. Di sana keterangannya ini dalam ribuan.
keterangannya adalah dalam ribuan, berarti ini adalah 900.000. Jadi untuk nomor 13 jawabannya adalah 900.000. Yuda membeli 5 buah buku tulis dan 1 pena di toko M seharga 30.000. Misalkan X itu adalah buku dan Y itu adalah pena. Nah, dia membeli 5 buku sama 1 pena, harganya 30.000. Kemudian di toko yang sama, Sauki membeli 8 buku, 2 pena. Dia bayar 40.000. Yang diinginkan adalah ubah ke dalam bentuk matriks. Nah, cara merubahnya adalah cukup lihat koefisiennya. Ini koefisiennya 5, ini adalah 1. Berarti 5, 1. Yang bawah 8 dan 2. Selanjutnya kita lihat ada variabel apa aja. Di sana ada X dan Y. Ini hasilnya adalah 30.000 dan 40.000. Jadi persamaan tersebut jika diubah ke dalam bentuk matriks, bentuknya adalah 5182 XY 30.000 dan 40.000. Itu untuk nomor 14. Diketahui matriks A adalah 2, negatif 1, 3, 4 dan matriks B adalah 6, 3, negatif 2, 0. Yang jadi pertanyaan determinan A kali B. Berarti langkah pertama cari dulu A kali B nya, yaitu 2, negatif 1, 3, 4, 6, 3, negatif 2 sama 0. Bagaimana cara melakukan perkalian matriks? Kiri atas, kanan ke bawah. Nah, berarti kita lihat 2 kali 6 ditambah negatif 1 kali negatif 2. Nah, begitupun untuk yang bawahnya. Kiri atas, kanan bawah. Nah, berarti 3 kali 6 ditambah 4 kali negatif 2. Nah, setelah 6 sama negatif 2 selesai, selanjutnya ke 3 dan 0. Kiri atas berarti 2 kali 3 ditambah negatif 1 kali 0. Selanjutnya 3 kali 3 ditambah 4 kali 0. Kita selesaikan. 2 kali 6, 12, negatif 1 kali negatif 2, positif 2, 12 tambah 2, yaitu 14. 3 kali 6, 18, 4 kali negatif 2 adalah negatif 8, 18 kurangi 8 adalah 10. 2 kali 3, 6, negatif 1 kali 0, 0, 6 tambah 0 adalah 6. 3 kali 3, 9, 4 kali 0 adalah 0, 9 tambah 0 adalah 9. Nah, didapatlah hasil perkaliannya adalah 14, 6, 10, sama 9. Yang ditanyakan justru determinan dari perkalian tersebut. Bagaimana caranya? Ini kalikan. 14 kali 9 dikurangi 10 kali 6. 14 kali 9 126, 10 kali 6 60. Jadi 126 dikurangi 60 adalah 66. Untuk nomor 15 jawabannya 66. Diketahui matriks A adalah 31, negatif 1P dan matriks B-nya adalah 7, 2, 4, 3. Selanjutnya matriks C-nya adalah P tambah R, 3, 3 dan 7. Yang jadi pertanyaan, matriks A ditambah matriks B sama dengan C. Maka 2P ditambah R itu berapa? Nah, kita lihat matriks A-nya adalah 3, 1, negatif 1P ditambah matriks B-nya 7, 2, 4, 3
sama dengan matriks Y 4 tambah R 3, 3, dan 7. Nah, kita akan mencari variabel P dan variabel R. Kita lihat untuk penjumlahan sama pengurangan matriks itu, kita lihat letaknya yang sama. Berarti 3, 7 sama P tambah R, 1, 2, 3, negatif 1, 4, 3, P 3 sama 7. Jadi lihat yang posisinya sama. Nah, kita lihat di sini yang mengandung variabel hanya P dan P tambah R. Yang lebih mudah kita kerjakan adalah P dulu, karena dia mengandung satu variabel. Nah, berarti P itu sejajar dengan 3 dan 7. Artinya, untuk persamaan yang pertama, P tambah 3 sama dengan 7. Jadi P 7, positif 3 pindah ruas, jadi P-nya adalah 4. Selanjutnya dari persamaan yang kedua berarti setara dengan 3 ditambah 7 sama dengan P tambah R. 3 tambah 7 adalah 10, P-nya adalah 4. Nah, berarti R itu positif 4 pindah ruas, yaitu 10 kurangi 4. Jadi R-nya adalah 6. Nah, jika P dan R sudah diketahui, kita lihat ke pertanyaannya. Yang ditanyakan adalah berapakah 2P tambah R? Berarti 2 dikali P-nya 4, R-nya adalah 6. 2 kali 4, 8. 8 tambah 6 adalah 14. Jadi untuk nomor 16 jawabannya adalah 14. Kita lihat sebuah perusahaan pengembang perumahan di daerah pemukiman baru memiliki tanah seluas 12.000 meter persegi. Nah, berencana akan membangun dua tipe rumah, tipe 1 dengan luas 130 meter persegi dan tipe 2 dengan luas 90 meter persegi. Di sana diketahui ada dua tipe, kita misalkan X itu adalah tipe 1, Y itu adalah tipe 2. Nah, selanjutnya kita bikin persamaannya. Berarti tipe satunya adalah 130X ditambah 90Y. Nah, karena di sana tanahnya hanya ada 12.000, berarti kurang dari. Karena tidak boleh lebih dari 12.000, tidak boleh melebihi dari tanah yang dimiliki. Kalimat berikutnya, jumlah rumah yang akan dibangun tidak lebih dari 100. Artinya mau tipe 1 atau tipe 2 tidak boleh lebih dari 100. Nah, jika keuntungan tipe 1 adalah 20 juta, itu adalah fungsi objektif. Fungsi objektif ditulisnya seperti ini, 20 juta X untuk tipe 1. Dan keuntungan untuk tipe 2 adalah 15 juta. Nah, ini fungsi objektifnya. Yang ditanyakan keuntungan maksimum. Nah, berarti kita harus menentukan dulu nih gambarnya untuk menentukan himpunan penyelesaian agar bisa membaca di manakah titik-titik yang menentukan nilai maksimum. Nah, ini kalau bisa diperkecil, kita perkecil. Coret nolnya, berarti ini menjadi 13X ditambah 9Y kurang dari 1200. Nah, persamaannya berubah menjadi seperti itu. Kita gambar dulu. Untuk menggambar berarti kita misalkan X0. Kalau X-nya 0, tutup X, berarti Y itu adalah 1200 per 9. Nah, selanjutnya kalau Y yang 0, tutup Y, berarti 1200 per 13. Nah, kita gambar dulu. 0,1200 per 9. 1200 per 9 itu sekitar 133. Misalkan kita anggap di sini, yaitu 1200 per 9. Nah, selanjutnya 1200 per 13. 1200 per 13 itu sekitar 92. Nah, misalkan kita anggap di sini. Nah, tarik garis.
Karena tandanya kurang dari, berarti arsiran itu berada di bawah garis. Berarti ke sini. Arsiran jangan ke atas, tapi ke bawah karena tandanya kurang dari. Nah, selanjutnya kita lihat untuk persamaan yang kedua. Kalau X-nya 0, tutup X, berarti Y adalah 100. Kalau Y-nya 0, tutup Y, berarti X-nya 100. Berarti 0,100 di sini. 100,0 berarti di sini. Kita tarik garis. Nah, tandanya pun kurang dari, berarti arsiran akan berada di bawah garis. Nah, yang memiliki dua warna adalah ini. Berarti ini adalah himpunan penyelesaian. Batasannya adalah 0,100. Ini kita belum tahu. Dan ini adalah 1200 per 13. Nah, berarti tugas kita mencari yang tanda tanya ini atau mencari titik perpotongannya, yaitu dengan substitusi eliminasi. Kita lihat persamaan yang pertama yang kita gunakan adalah 13x ditambah 9y. Kita ubah ke sama dengan dulu karena akan kita hitung. Sama dengan 1200. Yang kedua x ditambah y sama dengan 100. Nah, kita akan mengeliminasi y misalkan. Berarti tukeran koefisien. Koefisien yang bawah 1, koefisien yang atas adalah 9. Berarti ditukar yang atas kali 1, yang bawah kali 9. Semuanya kali 1, 13x tambah 9y sama dengan 1200. Yang bawah semuanya kali 9, berarti menjadi 9x tambah 9y sama dengan 900. Kurangi. 13 dikurangi 9 adalah 4x. 9 kurangi 9 habis. 1200 kurangi 9 adalah 300. Jadi X adalah 300 dibagi 4, yaitu 75. Selanjutnya, kalau sudah dapat X-nya, kita harus mencari variabel Y. Misalkan kita pilih salah satu persamaan. Misalkan yang kita ambil adalah X tambah Y sama dengan 100. Nah, kita ambil X tambah Y sama dengan 100. Di sini sudah diketahui X-nya adalah 75. Pindah ruaskan, 100 kurangi 75, yaitu 25. Nah, artinya titik perpotongan ini akan selalu X, Y, yaitu 75,25. Jadi sudah dapat 75,25. Bagaimana sekarang untuk menentukan titik uji maksimum? Berarti kita tentukan titik. Titiknya adalah 0,100 yang menjadi batasannya. Terus 75,25 dan yang terakhir adalah 1200 per 13. Nah, jadi yang menjadi titiknya itu yang menjadi batasannya, yaitu 0,100, 75,25, 1200 per 13,0. Nah, disubstitusi ke fungsi objektifnya. 20 juta ditambah 15 juta. Nah, substitusi. Kalau X-nya 0, Y-nya 100, berarti 20 juta kali 0 ditambah 15 juta kali 100. Jadi hanya mengganti X dan Y. Ini X, ini Y. Karena titik itu selalu X, Y. Berarti 20 juta kali 0, 0, 15 juta kali 100, berarti 1.500.000. Ini langsung aja 1.500 nolnya. Nah, berarti 1.500.000.000. Yang ini sama 20 juta dikali 75 ditambah 15 juta dikali 25.
20 juta kali 75 berapa hasilnya? 15 juta kali 25 berapa hasilnya? Ini jadinya adalah 1.875 juta. Nah, jadi 1.875 juta. Yang ini 20 juta dikali 1.200 per 13 ditambah 15 juta kali 0. Ini udah jelas pasti 0 ya. Nah, ini cara ngitungnya 20 juta bagi 13 kali 1.200. Maka hasilnya adalah 1.846 juta. Nah, di sini bisa kita lihat angka yang paling besar adalah ini. 1.875 juta. Itulah nilai maksimumnya. Pertambahan penduduk suatu kota setiap tahun diasumsikan mengikuti aturan baris geometri. Di sana kata kuncinya dia adalah aturan baris geometri. Pada tahun 2011 pertambahannya sebanyak 4 orang dan pada tahun 2013 sebanyak 64 orang. Pertambahan penduduk pada tahun 2015 adalah, nah kita misalkan 2011 itu adalah U1 atau U2011 saja, yaitu 4. Sementara untuk tahun 2013 dia adalah 64. Dia barisan geometri. Untuk menentukan tahun 2015 kita bisa menggunakan rumus dari geometri. Rumus geometri itu adalah UN sama dengan AR N kurangi 1. Ini rumus untuk barisan geometri. Nah, yang ditanyakan adalah pertambahan penduduk pada tahun 2015. Di sana tidak ada kata jumlah, berarti yang ditanyakan barisan. Kalau barisan rumusnya UN, tetapi kalau yang ditanyakan jumlah berarti rumusnya SN. Nah, ini rumus barisan geometri. Nah, berarti U 2011 kita sisipkan rumusnya AR 2011, N-nya berarti 2011 ya, dikurangi 1 sama dengan 4 per U 2013, yaitu AR 2013 dikurangi 1 per 64. Nah, kita lihat untuk 2011 adalah 2011 kurangi 1, 2013 kurangi 1. Nah, selanjutnya ini kita coret, sisanya 2011 kurangi 1 adalah 2010, 2013 kurangi 1 adalah 2012. Sekarang kita lihat bentuknya adalah per. 2010 dikurangi 2012. Ini R 2010 per R 2012 sama dengan 4 per 64. Kita lihat karena bentuknya per berarti pangkat itu dikurangi. 2010 kurangi 2012 berarti dia adalah R negatif 2 sama dengan 4 dibagi 64. Nah, berarti dia adalah 1 per 64 dibagi 4 itu adalah 1/6, berarti 16. Nah, selanjutnya R pangkat negatif 2 itu kita ubah menjadi 1 per R pangkat 2. Pangkat negatif bisa berubah menjadi positif dengan syarat muncul 1 per. Nah, berarti 1 per R pangkat 2 sama dengan 1 per 16. Ini tinggal kali silang, jadinya R pangkat 2 sama dengan 16. Nah, R pangkat 2 sama dengan berapa pangkat 2 yang hasilnya 16, yaitu 4. Dengan otomatis rasionya adalah 4. Nah, jika rasionya 4, kita sekarang menentukan A-nya. A-nya misalkan kita ambil dari U 2011. Berarti A rasionya 4, R-nya adalah 4. Nah, sementara ini adalah
2010 karena rumusnya kan N kurangi 1. Jadi kita menggunakan rumus UN. Jadi U 2011 sama dengan AR, berarti A-nya belum diketahui, R-nya 4, N kurangi 1, berarti 2011 kurangi 1, yaitu 2010 sama dengan, nah, A-nya itu berapa? Di sini U 2011-nya adalah 4. Di soal diketahui U 2011 adalah 4. Nah, berarti 4 sama dengan A 4 pangkat 2010, atau dengan kata lain 4 per 4 pangkat 2010. Ini yang atas berarti pangkat 1 ya. 1 dikurangi 2010. 1 dikurangi 2010 berarti 4 pangkat 2009. Negatif 2009. Nah, berarti A-nya itu adalah 4 pangkat negatif 2009. Nah, jika A-nya sudah didapat, kita masuk ke pertanyaannya, yaitu cari U 2015. Nah, tadi diketahui rasionya 4, A-nya adalah 4 negatif 2009. Yang jadi pertanyaan adalah U 2015. Rumusnya AR N kurangi 1. Berarti A-nya adalah 4 pangkat negatif 2009. Sementara rasionya adalah 4 pangkat 2015 kurangi 1. Jadinya 4 pangkat negatif 2009. 2015 dikurangi 1 adalah 2014. Nah, kalau bilangan pokoknya sudah sama, kita cukup lihat pangkatnya. Di dalam perkalian pangkat itu ditambah, jadinya 2009 ditambah 2014, jadinya 4 pangkat hutang 2009 dibayar 2014, berarti dia adalah 5. Positif 5. Jadi U 2015 itu adalah 4 pangkat 5. 4 pangkat 5 itu artinya adalah 4 kali 4 kali 4 sebanyak 5 kali. Yaitu 1024. Nomor 19. Diketahui baris geometri dengan suku kelima adalah 16. Di sini geometri ya. Diketahui suku kelima berarti U5 adalah 16 dan suku ke-8 adalah 128. U8 adalah 128. Yang jadi pertanyaan adalah U suku ke-12 atau U12. Nah, kita lihat di sini karena diketahui diketahui geometri, berarti kita gunakan rumus geometri. Nah, berarti U5 per U8 atau AR 5 kurangi 1 adalah 4, AR 8 kurangi 1 adalah 7, 16 per 128. Kenapa bisa dikurangi 1? Kan tadi rumus geometri itu adalah N kurangi 1. N-nya di sini 5, yang bawah 8. Coret-coret, 4 kurangi 7 adalah negatif 3. 16 dibagi 128. Berarti atau diperkecil, yaitu 128 dibagi 16 ini 1 per 8. Nah, 16 dibagi 16 1, 128 dibagi 16 adalah 8. Nah, ini ubah dulu ke pangkat positif, yaitu 1 per R pangkat 3, 1 per 8. Kali silang, jadinya R pangkat 3 sama dengan 8, atau rasionya itu 8 pangkat, atau berapa pangkat berapa yang hasilnya 8, yaitu 2 pangkat
3. Jadi otomatis rasionya adalah 2. Karena yang berapa pangkat 3 yang hasilnya 8, yaitu 2. 2 kalau dipangkatkan sebanyak 3 kali, hasilnya adalah 8. Nah, jika sudah dapat rasionya, langkah berikutnya adalah cari suku pertamanya atau A-nya. Berarti kita ambil misalkan dari U5, yaitu AR 4 sama dengan 16. Nah, sekarang A-nya belum diketahui, rasionya adalah 2. Nah, berarti A itu adalah 16 dibagi 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 itu berapa? Yaitu 16. Otomatis hasilnya suku pertamanya adalah 1. Nah, kalau rasio udah dapat, A-nya udah dapat, langsung ke pertanyaan yang ditanyakan U12. Berarti AR 12 kurangi 1. Jadinya A-nya 1, rasionya 2. Nah, berarti 1 dikali 2 pangkat 11. Nah, 2 pangkat 11 itu berapa? 2 dikalikan sebanyak 11 kali. Yaitu 2048. 1 dikali 2048 adalah 2048. Jadi jawaban untuk nomor 19 adalah 2048. Suatu perusahaan pada tahun pertama memproduksi 10.000. Tahun pertama berarti itu adalah suku pertamanya atau A-nya. Pada tahun berikutnya, produksi turun secara tetap sebesar 10%. Berarti itu bedanya. Bedanya turun. Berarti ini adalah 10%. 10% dari apa? 10.000. Nah, coret nolnya, coret, berarti ini adalah 1000. Berarti bedanya adalah 1000 karena turun negatif 1000. Nah, pada tahun berikutnya produksi turun secara tetap. Di sana sudah jelas secara tetap artinya dia aritmatika karena bedanya akan tetap. Kalau di dalam aritmatika yang diketahui beda, bukan rasio. Kalau di geometri rasio. Kenapa rasio? Karena dibagi. Kalau beda itu ditambah atau dikurang. Perusahaan tersebut akan memproduksi barang tersebut pada tahun ketiga sebanyak, yang ditanyakan adalah tahun ketiga atau U3-nya. Nah, berarti U3 sama dengan rumus aritmatika A ditambah UN sama dengan A ditambah N kurangi 1 kali B. Ini adalah rumus barisan aritmatika atau UN. Nah, berarti U3 sama dengan A-nya 10.000, N-nya adalah 3 kurang 1, bedanya adalah negatif 1000. 10.000 ditambah 3 kurangi 1 adalah 2 kali negatif 1000. 10.000 ditambah 2 kali negatif 1000, yaitu negatif 2000. Positif negatif berarti negatif 2000. 10.000 kurangi 2000 adalah 8.000.